Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Farah Aprilia. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya yaitu kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai the production cycle atau siklus produksi. Semoga presentasi kali ini bisa membawa pengetahuan baru untuk kita semua. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami yang akan memaparkan materi. Yang pertama ada Rahmadina dengan NPM 179, lalu ada Firlanda dengan NPM 190, lalu ada Tania dengan NPM 191, lalu ada saya Farah Aprilia dengan NPM 245, lalu yang terakhir ada Gadis Junita dengan NPM 272. Nah, yang pertama, apa sih itu production cycle atau siklus produksi? Nah, siklus produksi sendiri itu adalah serangkaian kegiatan bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi yang terkait dengan pembuatan produk. Nah, sudah ada gambar 16.2 tentang DFD level 0 dari siklus produksi. Nah, DFD level 0 ini tuh menggambarkan 4 kegiatan dasar dalam siklus produksi, yaitu yang pertama ada desain produk, perencanaan dan penjadwalan, lalu operasi produksi, dan yang terakhir yaitu akuntansi biaya. Selanjutnya yaitu sistem informasi siklus produksi. Seperti yang sudah ada di gambar, itu adalah gambar diagram alir yang menggambarkan sistem informasi siklus produksi yang terintegrasi. Sistem ini menghubungkan berbagai departemen dan proses untuk mengelola produksi secara efisien. Nah, di sini kita masuk ke 6 tahap perencanaan dan input data. Yang pertama yaitu engineering, menyediakan spesifikasi produk yang menjadi dasar produksi. Lalu yang kedua, sales, memberikan permintaan dan pesanan yang menentukan jumlah produk yang akan diproduksi. Yang ketiga, production planning, membuat pesanan dan jadwal produksi berdasarkan spesifikasi produk dan perkiraan penjualan. Lalu yang keempat ada cost accounting, menentukan biaya standar dan overhead untuk setiap produk. Dan yang kelima ada inventory, mengelola permintaan bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi. Dan yang keenam ada factory workstations, mengelola dan mendukung berbagai aktivitas produksi. Selanjutnya ada proses produksi dan integrasi data. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu online production information system. Sistem ini merupakan pusat integrasi data dari berbagai departemen. Ia menerima input data dari semua departemen di atas. Selanjutnya dari online production information system ini masuk ke tahap production cycle database. Di sini ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu bill of materials, daftar bahan baku yang dibutuhkan untuk setiap produk. Yang kedua operation list, daftar tahapan operasi produksi untuk setiap produk. Yang ketiga master production schedule, yaitu jadwal produksi utama. Yang keempat inventory, data persediaan bahan baku dan produk jadi. Selanjutnya ada production orders, pesanan produksi yang telah dikonfirmasi. Dan yang terakhir ada work in process, data produk yang sedang dalam proses produksi. Tahap yang kedua yaitu masuk ke tahap manufacturing control specifications, yaitu spesifikasi kontrol manufaktur yang memastikan kualitas dan standar produksi terpenuhi. Dan yang tiga ada CIM interface, yaitu antarmuka yang menghubungkan sistem informasi dengan factory workstations atau stasiun kerja pabrik. Ia mengirimkan instruksi dan jadwal ke stasiun kerja. Selanjutnya kita masuk ke monitoring dan pelaporan. Dari ketiga tahap sebelumnya, kita akan masuk ke inquiry processing system, yaitu sistem yang memproses permintaan informasi
dan menghasilkan laporan. Laporannya ini berupa laporan status produksi, analisis biaya, dan juga laporan kinerja. Nah, nantinya laporan-laporan ini akan digunakan oleh Departemen Sales, yaitu untuk memantau penjualan dan perencanaan selanjutnya. Lalu untuk Departemen Production Planning untuk mengoptimalkan jadwal produksi. Yang ketiga, cost accounting untuk mengontrol biaya produksi, dan yang keempat untuk factory supervisors untuk memantau kinerja produksi di pabrik. Singkatnya, diagram tersebut menunjukkan alur informasi dan data dalam sistem produksi yang terintegrasi dari perencanaan hingga pelaporan, dengan menekankan pentingnya integrasi data untuk efisiensi dan kontrol kualitas. Namun dari sistem tersebut pasti ada ancaman dan juga tantangannya, seperti data yang tidak akurat, kebocoran informasi, dan juga kehilangan data. Nah, untuk mencegah hal ini, sistem menerapkan kontrol seperti verifikasi data, pembatasan akses, pemisahan tugas, autentikasi yang kuat, dan juga pencadangan data. Selanjutnya, masuk ke langkah ketiga dalam siklus produksi adalah desain produk atau pembuatan produk yang sebenarnya. Tujuannya untuk menciptakan produk yang berkualitas tinggi, tahan lama, fungsional, sambil meminimalkan biaya produksi. Nah, kriteria ini seringkali bertentangan, sehingga membuat desain produk menjadi tugas yang menantang. Di sini ada dua tabel, bisa seperti yang teman-teman lihat, bahwa yang pertama, aktivitas desain produk menghasilkan dua keluaran. Yang pertama, daftar bahan baku yang ada di sebelah sini, yang menentukan jumlah komponen, deskripsi, dan jumlah komponen yang digunakan dalam produk akhir. Lalu, aktivitas keluaran yang kedua ada di sebelah sini, yang berisikan langkah yang harus diikuti dalam pembuatan produk, peralatan yang akan digunakan, dan waktu yang dibutuhkan untuk setiap langkah. Selanjutnya adalah perangkat lunak manajemen dalam desain produk, yang dimana siklus produk PLM dapat memproses desain produk menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, PLM sendiri memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, desain berbantuan komputer atau Computer Advertising Design, untuk merancang produk baru secara virtual menggunakan komputer. Nah, hal ini menghilangkan kebutuhan dan menghancurkan prototipe fisik yang mahal secara berulang. Tim desain di lokasi yang berbeda juga dapat mudah dengan berkolaborasi. Yang kedua, adanya perangkat lunak manufaktur digital, yang dimana perangkat ini mensimulasikan proses produksi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membutuhkan tenaga kerja, mesin, proses, dan yang dibutuhkan, serta lokasi produksi yang paling hemat biaya. Yang ketiga, perangkat lunak manajemen data produk, yang dimana menyimpan semua data produk sehingga membuatnya mudah untuk diakses oleh semua pihak. Seperti yang bisa dilihat pada layar, ini adalah siklus dari PLM atau perangkat lunak manajemen. Di sini bisa lihat, teman-teman lihat, yang pertama adalah produk, life cycle, dan manajemen. Nah, selanjutnya langkah kedua dalam membuat suatu adalah merencanakan dan menentukan jadwal produksi. Kita ingin membuat cukup banyak barang untuk memenuhi pesanan dan juga memperkirakan apa yang akan diinginkan orang dalam waktu dekat, tapi tanpa memiliki terlalu banyak barang yang tersimpan. Di sini ada dua cara untuk merencanakannya. Yang pertama tuh dengan MRP. Ini seperti kayak cara yang canggih untuk melacak atau menentukan apa yang perlu kita buat dan kapan kita akan membuatnya. Ini membantu kita untuk menyesuaikan apa yang kita miliki dengan apa yang perlu kita jual. MRP ini disebut dengan push atau mendorong karena kita membuat barang sebelum orang memesan. Jadi kayak membuat barang dulu sebelum orang itu order. Lalu ada lean manufacturing atau manufacturing lean. Ini seperti membuat barang. Ini tuh beda. Ini tuh sebaliknya, yaitu membuat barang hanya ketika ada seseorang yang order.
Ini membantu kita untuk menghindari kita terlalu memiliki banyak barang tambahan. Nah, lean manufacturing ini disebut dengan pull atau menarik karena yang tadi membuat barang setelah orang memesannya. Baik MRP dan juga lean manufacturing atau manufacturing lean ini sebenarnya merencanakan di jangka panjang. Perbedaannya hanya seberapa jauh ke depan mereka merencanakannya. MRP dapat merencanakan hingga 1 tahun ke depan, namun lean manufacturing merencanakan untuk periode yang lebih singkat. Jadi ketika orang selalu menginginkan produk kita dan produk itu bertahan lama, maka MRP adalah pilihan yang baik. Tapi jika produk kita berubah dengan cepat dan kita tidak tahu kapan banyak orang menginginkannya, maka manufacturing lean lebih baik. Lalu kita bisa menggunakan informasi tentang pesanan, perkiraan penjualan, dan berapa banyak barang yang kita miliki di gudang untuk menentukan berapa banyak yang harus kita buat dengan membuat jadwal produksi utama atau MPS atau Master Production Schedule, seperti yang ada di gambar. Nah, selanjutnya setelah membuat ERP, di sini kita akan membuat Bill of Material. Di sini ada beberapa indikator mengenai mengapa kita harus membuat Bills of Material. Yang pertama yaitu karena fleksibel dan perencanaan awal. Meskipun kita dapat mengubah MPS untuk menyesuaikan dengan perubahan pasar, kita perlu menyelesaikan rencana produksi untuk banyak produk beberapa minggu sebelumnya. Ini memberi kita cukup waktu untuk mendapatkan bahan, persediaan, dan pekerja yang kita butuhkan. Lalu ada mengelola banyak pabrik. Segala sesuatu menjadi lebih rumit ketika kita memiliki banyak pabrik seperti perusahaan besar seperti Intel dan juga motor. Mereka memiliki pabrik di berbagai negara. Beberapa membuat bagian dan yang lain merakit produk akhir. Sistem produksi harus menjaga semuanya tetap teratur agar tidak terjadi penundaan dan kita tidak berakhir dengan banyak produk yang belum selesai. Dan MPS di sini membantu kita membuat jadwal detail untuk produksi harian dan mencari tahu bahan yang akan kita butuhkan. Kita menggunakan daftar bahan untuk melihat dengan tepat bahan baku apa yang kita perlukan untuk membuat produk di MPS kita. Kemudian kita memeriksa berapa banyak dari setiap bahan yang sudah kita miliki. Jika kita membutuhkan lebih banyak, kita bisa mengirimkan permintaan ke departemen pembelian untuk membelinya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan di slide. Selanjutnya yaitu proses perencanaan dan penjadwalan menghasilkan beberapa dokumen penting. Yang pertama ada pesanan produksi. Ini memberitahu kita cara membuat produk tertentu, berapa banyak harus dibuat dan kemana produk kita harus dikirim. Lalu ada permintaan bahan. Ini memberitahu kita untuk mengambil bahan yang tepat dari gudang ke pabrik, termasuk nomor surat pesanan produksi, tanggal, dan bahan yang tepat yang dibutuhkan. Lalu ada move ticket atau tiket pindah. Ini melacak pergerakan bahan di seluruh pabrik, menunjukkan apa yang dipindahkan, kemana perginya, dan kapan dipindahkan. Yang move ticket ini yang gambar terakhir. Selanjutnya, agar perencanaan produksi kita benar-benar tepat, kita perlu menggabungkan informasi dari berbagai bagian perusahaan. Yang pertama yaitu pesanan pelanggan, informasi tentang apa yang dipesan pelanggan dari siklus pendapatan, pembelian dari supplier, informasi tentang apa yang kita beli dari supplier, lalu yang terakhir ketersediaan tenaga kerja, informasi tentang berapa banyak pekerja yang tersedia. Ini kita bisa lihat dari siklus human resource atau gaji. Lalu ada sistem ERP untuk gambar di samping ini menunjukkan bagaimana sistem ERP atau Enterprise Resource Planning membantu kita menggabungkan semua informasi yang telah disebutkan tadi. Sistem ERP pertama-tama akan memeriksa ketersediaan bahan baku, apakah kita punya cukup bahan yang baku untuk membuat produk yang dipesan. Lalu ada ketersediaan tenaga kerja, apakah kita punya cukup pekerja untuk membuat produk. Lalu ada kapasitas produk, apakah pabrik kita punya kapasitas untuk membuat produk yang dipesan. Jika semua sudah tersedia, sistem ERP akan membuat jadwal produksi yang tepat dan memastikan bahwa semua bahan atau semua bagian dari perusahaan bekerja sama untuk memenuhi pesanan pelanggan. Singkatnya, perencanaan produksi yang akurat membutuhkan informasi yang lengkap dan terintegrasi dari berbagai bagian perusahaan. Sistem ERP ini akan membantu kita menggabungkan semua informasi ini untuk membuat sebuah rencana produksi yang efisien dan efektif. Lalu
Lalu selanjutnya, tahap ketiga dari penciptaan produk adalah proses produksi itu sendiri, yang dimana metode yang digunakan bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, tergantung pada jenis produk dan tingkat otomatisasi yang digunakan. Penggunaan teknologi canggih seperti robot dan mesin yang sudah terkomputerisasi dalam produk disebut Computer Integrated Manufacturing atau CIM. CIM berdampak signifikan pada proses produksi, misalnya percetakan 3D yang membuat produksi itu lebih cepat dan memungkinkan terciptanya produk yang sudah dibuat menggunakan metode tradisional. Dengan memasang sensor pada semua mesin atau disebut Internet of Things atau IoT, perawatan menjadi lebih mudah, mengurangi kerusakan dan juga pemindahan. Akuntan juga tidak perlu menjadi ahli CIM karena mereka berbeda ranah, tetapi mereka juga harus memahami dampaknya terhadap operasi dan akuntansi biaya. Nah, dampaknya itu peralihan dari produksi massal ke produksi pesanan khusus. Hal ini memerlukan perubahan pada sistem manajemen inventaris dan alur kerja untuk memungkinkan penyesuaian produksi yang cepat. Nah, sistem akuntansi biaya juga harus disesuaikan dengan perubahan ini. Akan tetapi tetap ada ancaman pada operasi produk. Yang pertama adalah pencurian. Ini adalah masalah besar. Jika aset perusahaan dicuri, kita bisa kehilangan uang dan catatan kami tidak menjadi akurat. Lalu yang kedua, kinerja karyawan. Karyawan yang terlatih akan bekerja dengan baik. Kita harus melatih karyawan itu secara teratur dan memantau kinerja mereka. Yang ketiga, investasi. Investasi pada aset tetap harus tepat. Investasi yang berlebihan menyebabkan kerugian. Investasi yang kurang dapat menghambat produksi. Nah, kita tuh harus berhati-hati saat membeli aset baru dan memastikan pembelian tersebut diperlukan. Yang keempat adalah bencana. Kebakaran atau bencana alam dapat merusak aset dan menghentikan siklus produksinya oleh karena itu kita harus memiliki sistem pencegahan kebakaran dan asuransi untuk melindungi perusahaan. Yang kelima adalah serangan cyber atau cyber attack. Serangan cyber dapat merusak sistem komputer dan menghentikan produksi, sehingga kita harus menjaga keamanan komputer dan jaringan dengan baik. Nah, selanjutnya ada cost accounting. Nah, langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. Nah, 3 tujuan utama dari sistem akuntansi biaya adalah perencanaan. Yang pertama ada perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja produksi. Jadi, sistem akuntansi biaya itu menyediakan informasi yang diperlukan untuk merencanakan proses produksi, mengendalikan biaya, dan mengevaluasi apakah produk berjalan sesuai rencana. Lalu yang kedua ada memberikan data biaya yang akurat untuk keputusan penetapan harga dan produk campuran. Nah, sistem ini tuh menyediakan informasi yang tepat tentang biaya pembuatan produk, yang sangat penting dalam menentukan harga jual dan memilih produk mana yang lebih menguntungkan untuk diproduksi atau dipasarkan. Lalu yang ketiga ada penghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan. Nah, akuntansi biaya itu mengumpulkan dan memproses informasi untuk menghitung nilai persediaan yang masih ada di perusahaan serta harga pokok penjualan yang sudah terjual. Nah, selanjutnya ada proses dari akuntansi biaya sendiri. Nah, job order costing atau ini tuh mengalokasikan biaya ke batch produksi atau pekerjaan tertentu dan digunakan ketika produk atau layanan yang dijual terdiri dari barang-barang yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Misalkan, sebuah perusahaan manufaktur membuat pesanan khusus untuk pembuatan meja kayu dengan desain tertentu sesuai dengan keinginan dari konsumennya. Nah, sebaliknya dari job order costing ini tuh ada proses costing, yaitu mengalokasikan biaya ke setiap proses atau pusat kerja dalam siklus produksi, kemudian menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Misalkan sebuah pabrik pengolahan makanan memproduksi saus tomat dalam jumlah yang besar. Lalu yang pertama tuh ada data penggunaan bahan baku. Nah, sekarang tuh banyak bahan baku dapat dilacak dengan barcode atau RFID. Namun, data tentang beberapa jenis persediaan seperti cairan dan gas masih harus dicatat secara manual. Lalu ada tenaga kerja langsung. Nah, sekarang banyak perusahaan mempertimbangkan penggunaan kartu ID berkode yang akan dijalankan pekerja melalui barcode scanner saat mereka memulai atau menyelesaikan tugas apapun. Lalu yang ketiga ada penggunaan mesin dan peralatan. Nah, sekarang dengan adanya teknologi
Teknologi nirkabel memungkinkan perancangan ulang tata letak lantai pabrik lebih mudah menggunakan perangkat lunak simulasi 3D yang meningkatkan efisiensi produksi. Lalu ada biaya overhead produksi. Nah, biaya manufaktur yang tidak ekonomis untuk ditelusuri langsung ke pekerjaan atau proses tertentu sebagai biaya itu tuh dianggap sebagai biaya overhead manufaktur. Nah, contoh-contohnya tuh termasuk biaya air, listrik, dan utilitas lainnya. Persediaan berbagai bahan, sewa, asuransi, dan pajak properti untuk pabrik, serta gaji supervisor pabrik. Baik, selanjutnya saya akan membahas traits and control-nya. Nah, di mana data biaya yang tidak akurat dapat mengurangi efektivitas penjadwalan produksi dan melemahkan kemampuan manajemen untuk memantau dan mengendalikan operasi manufaktur. Di mana kesalahan dalam catatan inventaris dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan barang, yang dimana ketidakakuratan ini dalam laporan keuangan dan laporan manajerial dapat mendistorsi analisis kinerja masa lalu dan keinginan untuk melakukan investasi di masa datang atau perubahan dalam operasi. Nah, prosedur terbaik untuk memastikan bahwa entry data akurat adalah dengan mengotomatiskan pengumpulan data menggunakan RFID, terus pemindai kode batang, pembaca rencana, dan perangkat lainnya, di mana walaupun begitu data biaya yang akurat tidaklah cukup. Di bagian ini menjelaskan bagaimana sistem biaya berbasis aktivitas dan metrik kinerja yang inovatif dapat mengurangi masalah ini. Nah, selanjutnya ini ada pengendalian yang lebih baik dengan sistem biaya berbasis aktivitas. Jadi sistem biaya tradisional menggunakan basis yang digerakkan oleh volume, seperti tenaga kerja langsung atau jam kerja mesin. Nah, untuk menerapkan biaya overhead pada produk, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dapat menyempurnakan dan meningkatkan alokasi biaya di bawah sistem biaya pesanan, pekerjaan, dan proses menelusuri biaya ke aktivitas yang menciptakannya, seperti penggiling atau pemolesan. Jadi, tujuannya untuk menghubungkan biaya dengan strategi perusahaan. Nah, sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas berbeda dari sistem akuntansi biaya konvensional dalam 3 hal penting. Yang pertama itu, untuk sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas itu menggunakan kemajuan IT. Terus yang kedua itu menggunakan lebih banyak kumpulan biaya untuk mengakumulasi biaya tidak langsung atau overhead produksi. Nah, yang ketiga itu berusaha merasionalisasi alokasi overhead ke produk dengan mengidentifikasikan pemicu biaya. Maka, data biaya yang lebih akurat menghasilkan keputusan bauran produk dan penetapan harga yang lebih baik. Dan data biaya yang lebih terperinci meningkatkan kemampuan manajemen untuk mengendalikan dan mengelola total biaya tersebut. Selanjutnya,